Halo teman-teman, di era digitalisasi ini tentu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Dan kalian pasti tidak asing lagi dengan istilah FOMO atau disebut juga dengan Fear of Missing Out. Nah, di mana seseorang yang mengalami gejala FOMO ini cenderung akan mengalami kecemasan, stres, depresi, atau bahkan galau karena tidak mengetahui atau mengikuti suatu tren, atau bahkan tidak mengetahui berita-berita yang sedang viral. Di Indonesia sendiri, banyak sekali terjadi kasus-kasus dari gejala FOMO ini. Kalau di sosial media itu sudah jelas ya, FOMO itu sangat mendominasi gitu dari kalangan-kalangan yang menggunakan sosial media. Nah, tapi teman-teman, ada juga yang mereka itu melakukan swafoto atau selfie di tempat-tempat yang sedang viral, namun itu tuh membahayakan nyawa. Nah, ini merupakan suatu kematian yang benar-benar sangat disayangkan, karena demi mengikuti suatu tren, mereka itu rela membahayakan nyawa mereka. Bahkan ya, banyak dari pengguna sosial media, tentunya terkhusus di kalangan remaja dan dewasa, mereka itu rela menghabiskan uang mereka demi mencoba misalnya makanan-makanan viral atau bahkan barang-barang yang benar-benar tidak ada manfaatnya untuk dibeli, dan itu tentunya menghabiskan uang yang banyak. Nah, ini merupakan suatu gejala FOMO yang patut kita hindari. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari gejala-gejala FOMO ini di tengah gempuran sosial media? Nah, di sini teman-teman, aku akan membagikan sedikitnya cara mengatasi gejala-gejala FOMO di tengah gempuran sosial media. Oke, jadi yang pertama, kita itu harus membatasi waktu dalam menggunakan sosial media. Nah, terkadang kan kita itu rela gitu ya menghabiskan banyak sekali waktu kita untuk scroll-scroll sosial media. Namun ternyata hal ini tuh dapat mengguncang mental kita. Yang awalnya kita itu optimis terhadap diri kita menjadi pesimis. Yang awalnya kita itu happy jadi galau gitu. Yang awalnya kita selalu berpemikiran positif malah menjadi negatif. Nah, itu merupakan dampak dari kita itu selalu menghabiskan waktu dengan sosial media, sehingga pemikiran kita itu terdistract gitu dengan semua hal yang ada dalam sosial media. Cara yang kedua, kalian itu bisa unfollow akun-akun yang menurut kalian itu dapat menyebabkan mental kalian itu terganggu, dapat menyebabkan kalian itu iri, dapat menyebabkan kalian itu merasa diri ini tidak bisa apa-apa, kemudian merasa galau terus-menerus. Nah, unfollow saja akun-akun seperti itu jika dirasa mengganggu mental kalian, karena kan setiap orang itu caranya berbeda-beda. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara yang cocok untuk kalian. Kemudian yang ketiga, kalian harus selalu sadar bahwasanya sosial media itu bukanlah realita. Nah, kalian itu harus tetap menjalankan kehidupan nyata kalian. Kalian harus berpikir tentang realita kehidupan nyata, bukan kehidupan maya. Nah, jadi kalian itu harus selalu sadar bahwasanya semua orang itu pasti cenderung lebih senang membagikan kebahagiaannya di sosial media dibandingkan membagikan rasa sedihnya atau permasalahannya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu harus berpikir bahwasanya setiap orang itu pasti memiliki masalah dan setiap orang itu pasti memiliki kebahagiaan. Mungkin saja permasalahan yang dia alami itu lebih berat dari kita. Nah, sehingga kita itu tidak boleh merasa bahwa orang itu kehidupannya sempurna sementara kita itu tidak. Kemudian yang keempat, kalian tidak usah segan-segan untuk menceritakan apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan kepada orang-orang yang kalian percaya. Misalnya kepada orang tua atau bahkan guru bimbingan konseling atau bahkan psikolog. Nah, semoga ini membantu kalian ya teman-teman. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berusaha untuk menjadi seseorang yang idealis.